Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari Sabtu dalam penampakan Tuhan. Sebelumnya saya mengucap terima kasih tentu untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu sekalian. Tentu pertama terima kasih kepada Tuhan pasti. Dan itu sudah kita buat di Ekaristi ini. Terima kasih kepada orang tua yang sudah jauh-jauh datang dari Sangihe Talaut, dari Mangaran untuk ke sini. Papa sebenarnya punya banyak kesibukan karena Papa ini pentua adat kalau di kampung. Dan juga Mama banyak aktif di organisasi. Begitu juga kakak Viva di dinas PUTR Talaut bersama dengan kedua anaknya Axel dan Anugrah. Juga kakak di Manado nanti mungkin naik sebentar karena ada pekerjaan dulu baru kemari yang perawat. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Paroki khususnya di PP Inti yang juga sudah mempersiapkan ini dan juga sudah datang. Terima kasih juga kepada komunitas misa harian yang sudah seragam, dress-code pakai baju putih, juga semua yang hadir di sini. Oke. Saya sendiri gampang mau yang hari jadi. Serta juga tidak pernah terhalang buat hari jadi karena kita hari jadi selalu hari yang sama dengan hari Natal dan Tahun Baru. Coba taruh kira. Kalau hari Natal hari Sabtu, Tahun Baru hari Sabtu, pasti tapi hari jadi hari Sabtu. Jadi gampang mau ingat. 2 minggu sesudah Natal, 1 minggu sesudah Tahun Baru. Itu tanggal cantik 8 Januari 88 waktu lahir. Banyak angka 8. Kalau orang Cina bilang katanya angka hoki, angka bagus katanya. Mudah-mudahan juga berlaku untuk kita hidup. Saya sendiri merayakan hari ulang tahun pertama sebagai imam tahun 2017. Waktu itu pada hari Minggu Epifani, penampakan Tuhan. Kemudian hari jadi tahun 2018 itu pas hari pesta pembaptisan Tuhan, karena hari Senin waktu. Kalau tanggal 7 penampakan pasti di 8 pembaptisan Tuhan. Kemudian sesudah itu berturut-turut Selasa sesudah penampakan Tuhan, Rabu sesudah penampakan Tuhan tahun 2020 karena tahun kabisat, tahun 2021 agak terlewat sedikit jadi langsung di Jumat sesudah penampakan Tuhan dan hari ini Sabtu sesudah penampakan Tuhan. Karena itu refleksi soal ulang tahun saya selalu ambil dari bacaan-bacaan yang bagi saya sangat menarik untuk direnungkan. Karena penampakan Tuhan bercerita tentang Tuhan yang hadir dan menjadi manusia dan memberi contoh bagi kita. Sedangkan pembaptisan mengingatkan kita akan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang kita terima melalui gereja. Besok pesta pembaptisan Tuhan. Lalu apa yang bisa saya refleksikan di tahun ini? Tahun 2022 ini. Ini tahun pertama saya jadi pastor kepala di suatu paroki. Tugas diakonal 2015 di Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng sebagai sosius. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 di Pineleng sebagai sosius imam muda neomis. Kemudian sesudah itu 2018 sampai 2021 sebagai pastor rekan di paroki Santa Teresia dari Lisiu Malalayang, juga sebagai pastor rumah sakit umum pusat Profesor Dr. R.D. Kando dan mulai mengawal beberapa pastoral kampus dan sekarang masih dalam tugas sebagai pastor kampus dipindahkan dan diberi wewenang yang lebih sebagai pastor kepala di paroki Santo Antonius dari Padua Tata Aran ini. Jadi tugas pertama sebagai pastor paroki di Tata Aran. Terima kasih Tata Aran, tepuk tangan.
Karena itu saya mengambil apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Pembaptis tadi sebagai bahan refleksi. Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes bab 3 ayat 30. Tentu kalau soal makan minum yang tidak berlaku di tata aran ini ayat ini. Karena justru saya semakin besar di tata aran. Lalu apa yang harus menjadi kecil untuk saya dan apa yang harus makin menjadi besar dalam tugas pelayanan saya? Memegang satu paroki tentu suatu hal yang diidam-idamkan oleh banyak pastor sebenarnya. Karena ini jabatan tugas, ya, tanggung jawab yang bisa dibilang menyenangkan, nyaman. Apalagi kalau di tata aran, saya sangka banyak pastor suka pergi di tata aran. Pegang paroki tata aran, ada kuasa untuk atur banyak hal kan. Walaupun saya sendiri bukanlah orang yang nyaman dengan julukan atau kalimat seperti itu. Mengapa demikian? Orang bijak pernah bilang bahwa untuk menguji hati seseorang bukan ditawarkan wanita, bukan ditawarkan uang, tapi diberi kekuasaan. Karena kalau dia sudah ada kekuasaan, dia boleh buat banyak hal, termasuk yang kedua tadi. Tetapi saya bersyukur beberapa tahun sebelum saya tugas di paroki Tataran ini, saya belajar sebenarnya dari seorang pastor senior, pastor yang sedikit berbeda nasib sebenarnya dengan saya. Nasibnya berbeda di mana? Saya 3 tahun ini melayani dengan Pastor Laurentius Karamoy, pastor yang masuk seminaris tua, mungkin umur 29. Sehingga waktu selesai imam hampir 40. Dia bilang waktu uskup tanya mau tugas, suka tugas di mana? Kita bilang waktu itu Pastor Laurentius bilang, dia bilang Pak Monsinyur kata saya mau cuti karena tua. Jadi cuti dulu baru tugas. Sama seperti Pastor Yakob Adilang, ada orang punya kisah sama. Dan bukanlah orang yang punya prestasi secara intelektual. Saya tahu Pastor Lawrence non skripsi, tidak buat skripsi dan bisa jadi imam. Tapi begitulah hidup mengajarkan bahwa ilmu itu bisa didapat di mana saja. Dia yang berbeda nasib dengan saya. Saya jadi imam yang masih sangat muda, paling muda waktu tabisan, 27 tahun, masih sangat muda, 27 tahun jadi imam. Dengan tentu banyak prestasi intelektual yang mentereng, bisa selesai skripsi tepat waktu, menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Karena itu diberi tempat di Seminari Pineleng, diberi tempat dekat dengan dunia akademik, mungkin dengan pertimbangan seperti itu. Begitu perbedaannya. Jadi saya belajar dari pastor tua yang secara intelektual bukan orang yang gilang gemilang. Saya yang orang bilang gilang gemilang, yang masih muda disuruh belajar ke pastor tua waktu itu. Dan ternyata saya harus mengapresiasi beliau dengan mungkin gelar doktor honoris causa. Karena ternyata justru saya banyak belajar soal ilmu kehidupan dari dia. Belajar bahwa ternyata kerendahan hati menjadi salah satu kunci dari sebuah kesuksesan dalam kehidupan. Tapi juga kerendahan hati menjadi kunci dari sebuah keberhasilan dalam pelayanan. Saya tidak lupa salah satu kata yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Dia bilang begini, Pastor Dismas, kebijakan pastoral seorang imam itu berarti sebuah pengorbanan untuk kepentingan dan keselamatan banyak orang. Jadi seorang pelayan kalau ambil kebijakan, dia yang berkorban, bukannya mengorbankan umat, bukannya mengorbankan banyak orang, karena bagi dia. Karena kalau begitu, itu berarti bukan kebijakan, tapi kesewenang-wenangan. Suatu tugas pelayanan berarti
pelayanan yang tulus ikhlas, bukan cuma berani untuk berkorban. Bukan cuma berani berkorban, tapi juga ikhlas dalam arti berani dikorbankan. Lain kali harus buat apa yang mungkin umat mau, yang mungkin dianggap terbaik. Biar sekenyang karena umat sepanggil makan, lain kali mesti berani dikorbankan. Sudah nanti olahraga ulang, karena korbannya tidak makan. Ya mungkin hal-hal seperti itu membedakan antara penguasa dan pelayan, yang menjadi panggilan bagi kami yang berstatus atau beridentitas sebagai seorang imam. Mungkin gampang untuk bilang, tapi saya sendiri merasa sulit untuk melakukannya. Masih perlu berjuang, masih banyak belajar, masih perlu jatuh bangun, tapi juga masih perlu lebih banyak mengolah diri. Karena itu saya sangka belajar dari Santo Yohanes Pembaptis, seorang yang punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Kecerdasan spiritual yang mengajarkan dia bahwa segala-galanya akan berhasil, segala-galanya akan sukses kalau dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup bukan cuma soal kunci tangan, tapi juga terutama angkat tangan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Bunda Maria yang pasti akan selalu mendoakan. Karena itu menutup homili ini, menutup sambutan ini, saya cuma bilang bahwa terima kasih banyak. Terima kasih Laker, orang Tataran bilang, terima kasih Laker untuk umat paroki Santo Antonius Padua Tataran yang selama 6 bulan ini dan mudah-mudahan seterusnya mendukung dan memberikan banyak hal untuk saya, entahkah motivasi, entahkah dukungan, entahkah doa, tapi juga sumbangan makan minum, tapi sumbangan doi dan banyak hal yang diberikan, yang mudah-mudahan terus membantu saya untuk menjadi pribadi yang makin baik, pribadi yang makin serupa dengan Tuhan Yesus, yang rendah hati, dan terutama menjadi seperti Yesus yang datang selalu untuk tugas pelayanan, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin.